teman-teman, ini adalah analisa dari Mas Adi Prayitno perihal kemungkinan langkah-langkah politik Jokowi usai bukan lagi kader PDI Perjuangan. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Kalau kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Secara umum, partai politik kita itu kan didasarkan atas 3 fondasi besar. Pertama, ketokohan. Suka nggak suka, Pak Jokowi itu adalah tokoh sentral, tokoh penting, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta 3 tahun, mantan wali kota Solo 2 periode. Betul. Hafal bos kita hafalin. Hafal betul. Tanpa kekalahan loh. Tanpa kekalahan. Karena memang belum ada sejarahnya ya pemimpin di negara ini yang dari wali kota kemudian gubernur jadi presiden dan nggak pernah kalah. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk partai baru ada. Sama halnya dengan SBY, sama halnya dengan Prabowo Subianto, sama halnya dengan Pak Wiranto. Saat itu belum siapa-siapa bikin partai, tapi ketokohan SBY, Pak Prabowo, Wiranto, termasuk Amin Rais yang bikin partai baru itu kan, ataupun Anies Mata, nggak sekuat, tapi mereka berani bikin partai politik baru. Pak Jokowi punya banyak instrumen kefiguran yang saya kira itu bisa menjadi modal sosial untuk ditunjukkan kepada publik untuk bikin partai politik yang baru. Kedua, apa? Punya captive market. Jadi Pak Jokowi ini punya ceruk pemilih, terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis dan beririsan dengan PDI. Jadi kalau Pak Jokowi melakukan itu semua, kira-kira begitu, ya saya kira bukan tidak mungkin kelompok-kelompok nasionalis yang mungkin per hari ini masih belum percaya dengan salah satu partai politik apapun di negara ini bisa kok bergabung dengan partainya Pak Jokowi. Yang ketiga tentu networking. Pak Jokowi ini apapun, presiden 10 tahun mas bro, pasti jaringan politiknya berjejaring di berbagai tempat. Jangankan di pusat, jangankan provinsi, kabupaten, kota, di tingkat RT RW pasti banyak jaringannya. Kan kira-kira begitu. Kan tinggal dibuktikan. Kalau Pak Jokowi bikin partai politik yang baru, apakah akan sekuat seperti yang dibayangkan orang hari ini, bahwa Pak Jokowi dengan approval rating yang cukup tinggi, tingkat kedisukaan yang cukup tinggi, punya wakil presiden namanya Gibran, itu bisa menjadi lokomotif di mana partai politik baru menjadi pendatang di 2029, dan itu adalah partainya Pak Jokowi. Saya kira betul. Dan hal ini juga saya ngomong dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau nggak bisa maju pilgub, jangan salahin partai pengusungnya. Bikin sendiri dong. Pak Anies katanya tokoh besar, bikin dong. Jaringannya di kalangan Islam, buktikan dong. Kan kira-kira begitu, Pak. Memang kedikjayaan Pak Jokowi di 2024 itu teruji di Pilpres, tapi di Pileg tidak. Keok Jadi contoh misalnya, kan publik membayangkan setelah Pak Jokowi hengkang dari PDIP, Pileg PDIP pun juga wassalam, Pak. Hilang, amber total, terjun bebas. Bahwa lolos mungkin lolos, tapi suaranya tidak sesignifikan sekarang. Tapi di Pileg, ya suka nggak suka, PDIP masih busung dada, Pak. Busung dada, nomor 1. Ya kalau bahasanya PDIP kan sudah digempur kanan kiri, digembosi kanan kiri, diprotolin kanan kiri. Masih pemenang Pileg. Jadi bahwa Pilpres ya gundah gulana, hancur total, galau akut, oke lah. Tapi Pileg bisa begini, ya kan? Pemenang Pileg, bos. Padahal bahasa PDIP itu kan ini melawan kekuasaan yang besar. Yang kedua, ya sore itu saya harus kita akui, mengamplifikasi aura dan pamor Pak Jokowi itu tidak membuat PSI lolos. Suaranya hampir sama dengan Pileg-Pileg sebelumnya. Itu artinya apa? Elektabilitas dan tuah Pak Jokowi di Pileg itu tidak bisa diwariskan. Di Pilpres bisa diwariskan, tapi di Pileg tidak. Itu kan PR terbesar ya, bos. Artinya apa? Pileg ini tentu pertarungan politiknya jauh lebih kompleks. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama analisa dari Mas Adi Prayitno kemungkinan langkah politik yang bakalan ditempuh oleh Pak Jokowi usai sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu PDI Perjuangan sudah secara resmi memberikan pengumuman mengenai pemecatan Jokowi, juga Gibran, juga Bobi Nasution, dan sekitaran 26 orang ya, 26 kader yang waktu itu diumumkan dipecat dari PDI Perjuangan dengan berbagai macam alasannya. Nah kemudian teman-teman, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, bahwa untuk menguji pamornya Pak Jokowi, tajinya Pak Jokowi ini, bisa juga kemudian beliau mendirikan partai baru. Nah ini menarik sebenarnya teman-teman ya.
Apakah nantinya hal itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi, ataukah kemudian Pak Jokowi hanya akan bergabung dengan partai-partai yang sudah welcome terhadap beliau, ataukah kemudian Pak Jokowi memilih ya untuk tetap sendiri, tidak terafiliasi pada partai politik tertentu. Jadi ada 3 opsi ya. Yang pertama buka partai, bikin partai baru. Yang kedua adalah bergabung ke partai yang sudah welcome, atau yang ketiga ya tetap saja tidak terafiliasi pada partai manapun. Jadi Pak Jokowi ya tidak lagi menjadi kader dari partai manapun. Kira-kira langkah mana yang akan nanti diambil oleh Pak Jokowi? Kita lihat saja pada waktu-waktu ke depan ini. Karena menarik ketika Pak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu, dalam sebuah wawancara ketika ditanya Pak Jokowi mengenai responnya, Pak Jokowi bilang begini, nah, biarkan saja waktu yang nanti akan membuktikannya. Nah, ini kan multi tafsir ya. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi bahwa biarkan saja waktu yang akan membuktikan? Apakah ini mengenai posisi benar dan salah, ataukah kemudian juga ini menunjukkan sikap perlawanan yang nanti akan diterapkan oleh Pak Jokowi? Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa ya di pileg ya, di Pilpres ya teman-teman, di Pilpres itu kan memang tajinya Jokowi ini juga bikin PDIP ya ngos-ngosan ya, bikin PDIP juga nyungsep juga itu suaranya ya. Ganjar kan waktu itu mereka usung ini kan berada pada posisi nomor 3 jadinya ya, itu kan berapa persen, 16% ya sekian ya Ganjar itu. Lalu Anies itu kan 26 ke 27, sedangkan Prabowo Gibran waktu itu 50-an lebih, 58% kalau tidak salah itu ya. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, kalau untuk Pilpres Pak Jokowi ini memang tajinya sangat kuat, sedangkan kalau di Pileg itu tidak sekuat ketika di Pilpres, karena katanya Mas Adi Prayitno tadi ini kan mesin-mesin partai, dan ini kan tidak hanya 1-2 pihak yang menjadi lawan, ini kan terbagi semua ya, terbagi dengan sekian banyaknya calon-calon yang ada. Ini kan suara itu jadinya terbagi ya, terbagi tidak hanya lagi lawan 1-2, tapi ini sudah sekian banyak lawannya, jadi suara itu terpecah-pecah jadinya teman-teman. Nah, ini masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno itu, jadi ini menjadi jawaban mengapa di Pileg kok suaranya Pak Jokowi ini tajinya tidak sekuat di Pilpres. Ternyata situasi majemuk ya, karena di dalam Pileg ini yang membuat situasi seperti itu jadinya teman-teman. Oke, silakan sampaikan tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari kita lihat di sini ada beberapa komentar ya. Oke, ini memang sakti mandraguna Joko Widodo. Setiap ya ada podcast tentang politik Indonesia, nama beliau pastinya disebutnya betul ya. Memang ini Pak Jokowi luar biasa. Yang paling enak dan pas bagi Jokowi partai yang sudah ada saja dan yang sudah masuk di legislatif. Jadi tinggal ongkang-ongkang katanya. Lalu oke. Korban berikutnya katanya partainya kaki bowo. Enggak lah, saya ini kayaknya terlalu jauh ya komentarnya. Mantap juga Bang Adi Prayitno, hebat dan sangat nalar uraiannya, pencerahannya luar biasa. Semoga Bang Adi sehat selalu. Oke. Lalu kemudian juga masa Raja Gorong-Gorong gak mampu bikin partai baru, katanya kepuasan publik 80% atas kepemimpinannya. Nah, ini sepertinya mencoba untuk memprovokatif ini ya. Tapi teman-teman, sebenarnya apapun yang kemudian dilontarkannya oleh publik kepada Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu karena beliau ini sudah mantap dengan dirinya, jadi beliau itu tidak akan terbawa suasana ketika didorong-dorong untuk bikin partai baru. Beliau itu punya perhitungannya sendiri. Bahkan yang paling menarik ini adalah beliau beberapa hari yang lalu ini, beliau jalan-jalannya adalah ke kebun kopi. Ya, apakah ada politik kopi lagi di balik dari semuanya, nanti kita akan lihat ya. Lalu kemudian menurut hemat kami lebih baik dan lebih terhormat tidak usah bikin partai baru dan seterusnya. Lebih baik Bang Dito menjadi guru bangsa saja Pak, tetap dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, memang kalau saya secara pribadi juga melihatnya bahwa memang Pak Jokowi tidak perlu ya bikin partai baru. Kalau memang pengen bergabung, ya mendingan bergabung saja di partai-partai yang sudah ada itu. Seperti kalau di Gerindra kan sebenarnya tidak mungkin lah, karena kalau di Gerindra kan posisinya itu semua sudah terisi ya. Saya lihat itu teman kader-kader terbaik di Gerindra itu sudah menduduki posisi-posisi strategis ya. Tapi misalnya seperti di PAN ya, di mana lagi, di Golkar, lalu kemudian di mana lagi itu partai-partai yang bagus ya. PAN ya, antara dua itu, PAN dan Golkar atau
PKB. Tapi sepertinya Golkar jauh lebih masuk akal bila Pak Jokowi masuk sana karena itu partai besar kan. Apalagi ketum Golkar sekarang ini kan Pak Bahlil itu kan mantan anak buahnya Pak Jokowi ya, atau bisa dibilang rekan kerja juga lah, mungkin sahabatnya beliau lah itu ya. Kira-kira nanti partai mana atau Pak Jokowi akan punya opsi-opsi lain mengenai langkah-langkah politik berikutnya. Tetapi yang pasti ke depannya akan semakin seru mengenai pertarungan-pertarungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Apalagi kalau nantinya Pak Jokowi bergabung dalam partai, wah ini berarti sudah semakin jelas partai itu berseberangan dengan PDI Perjuangan. Nanti kita akan lihat teman-teman ya.